dan berjudul KKN di Desa Penari. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kita akan ngebahas thread KKN di Desa Penari yang sedang viral saat ini dan banyak di-request oleh Neroris di semua sosial mediaku. Untuk video yang satu ini, saking banyaknya di-request, kita sampai harus postpone atau mundurin video konspirasi yang sebenarnya kita udah siapkan untuk Neror minggu ini, karena semua orang cuma pengen aku buat membahas cerita di Twitter yang sedang sangat viral, yang dipercaya banyak sekali orang sebagai cerita asli dan berjudul KKN di Desa Penari. Dan aku dan timku untuk video kali ini merangkum semua cerita dari semua thread yang ada dari dua perspektif Widya dan Nur dan menggabungkannya menjadi satu cerita yang hopefully bisa lebih gampang dimengerti dan enjoy. By the way, ada berapa belas halaman? Ada 11 halaman, oke. Ini ceritanya lumayan panjang, jadi without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. So cerita ini pertama kali ditulis dan dipost oleh akun Twitter @simplem8137853 pada 24 Juni tahun 2019 dan berakhir pada 25 Juli tahun 2019. So ada sekitar 500 lebih tweets yang dibagi menjadi beberapa thread. Dan untuk cerita yang sama ini ada dua sudut pandang yang berbeda, ada sudut pandangnya Widya dan ada sudut pandangnya Nur. Semua nama, lokasi, kampus, fakultas yang disebut di cerita ini semuanya disamarkan, tapi kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2009 dan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat adalah angkatan 2005-2006. Oke. Sebelum kita masuk ke kisahnya, kayaknya enak kalau kita mengenal karakter-karakternya dulu. Di cerita ini ada 6 mahasiswa-mahasiswi: Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton. Ada juga kakaknya Ayu, Ilham, dan temannya Pak Prabu dan juga Mbah Buyut. So let's get to the story. So basically, suatu malam, dua orang teman, Ayu dan Nur, sedang membahas program KKN mereka. Ayu bilang nih sama Nur, kayaknya ada deh tempat yang cocok buat tempat kita KKN. Kakakku akan mengantar kita ke sana. Jadi mereka bertiga nih, Nur, Ayu, sama kakaknya Ayu, Ilham, berangkatlah ke desa untuk KKN mereka ini. Perjalanan dari kota mereka ke desa ini membutuhkan sekitar 4-6 jam. So it's a bit far. Si Ayu pun cerita nih waktu di perjalanan bahwa wah, ini cocok banget desanya karena kayak alamnya masih asri, desanya masih bagus, kayak cocok banget buat proker mereka. Kalau Nur sendiri ngerasa kayak iya, dia sedikit bimbang karena dalam satu sisi dia butuh tempat untuk dia KKN, tapi di sisi lainnya dia adalah orang yang cukup sensitif dengan hal-hal mistis dan desa ini terletak di daerah timur, yang mana kalau dia percaya kayak oh, mestinya orang barat tuh nggak boleh ke arah timur or something like that. On the way ke desa itu, Nur ngelihat ada seorang pengemis laki-laki, bapak-bapak, kakek-kakek tua gitu, yang ngelihat dia dengan tatapan dingin seakan bilang kayak jangan kesana. Tak lama hujan pun turun dan Mas Ilham bilang bahwa daerah ini belum punya akses mobil, jadi mereka harus berhenti di kota dan naik motor untuk masuk ke desanya melewati hutan. So sampai di kota terdekat, mereka pun naik motor untuk masuk ke dalam desanya. Dan on the way masuk ke desa itu, di tengah-tengah hutan, Nur melihat seorang wanita cantik sedang menari di atas batu. Parasnya elok, sangat cantik, dengan tatapan mata yang tajam, melihat dan tersenyum ke arah Nur. Cuman pas Nur ngeliat lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Dari situ Nur udah tahu bahwa ada sesuatu yang menyambut mereka masuk ke desa itu. Mereka pun sampai ke rumah temannya Mas Ilham, Pak Prabu. Pak Prabu ini adalah sang kepala desa, dan dia bilang bahwa desanya belum pernah sebenarnya dipakai untuk KKN, dan dia sangat-sangat firm dengan apa yang dia bilang. Dia kayak enggak, kayaknya nggak bisa di sini. Kalian nggak bisa ngelakuin KKN-nya di sini. Cuman Mas Ilham bilang kayak tolonglah Pak, adik saya ini butuh banget nih desa untuk dipakai buat KKN, dan kami kesulitan untuk mencari desa itu. Akhirnya setelah banyak back and forth, Mas Ilham pun sempat bilang kayak ini anak baik-baik kok, mereka nggak akan melakukan yang aneh-aneh atau mengganggu penduduk desa. Mereka cuma butuh tempat untuk mengerjakan proker mereka. Akhirnya Pak Prabu pun iba dan membolehkan mereka untuk KKN di sana. Setelah mendapatkan perizinan itu, mereka diajak nih untuk keliling desa, melihat desanya. Di tengah perjalanan, Nur sempat ngeliat kayak ada batu yang ditutupi oleh kain yang di bawahnya sengaja diletakkan sesajen dan kemenyan. Dan di atas batu itu, Nur melihat sebuah sosok hitam dengan mata picing yang merah menyala. Sekujur
Postur badannya ditutupi rambut dan ada tanduk kerbau di kepalanya. Nur sama makhluk ini saling tatap, lalu Nur bilang ke Ayu, ayo kita balik aja. Kalau kalian orang Jawa, mungkin kalian udah tahu bahwa ini makhluk adalah yang dikenal sebagai genderuwo. And yeah, di mobil Ayu bilang sama Nur, ajak aja deh si Bima, Widya, dan seorang seniornya untuk masuk ke grup KKN mereka. Awalnya Nur sempat nolak namanya Bima, tapi akhirnya dia kayak ya udah biarin aja si Bima ikut juga. Jadi sebenarnya Bima sama Nur ini udah temenan lama banget, mereka satu pondok dulu bareng. So kita sampai di hari mereka berangkat untuk KKN mereka. So dari awal ibunya Widya tuh udah bilang bahwa ada perasaan gak enak nih tentang desa KKN mereka ini. Tapi karena mereka butuh banget, ya udah ibunya kayak yaudah good luck I guess. Akhirnya ibunya membiarkan dia pergi dan hanya mendoakan mereka. So mereka jalan pakai mobil elf dan di tengah jalan gerimis mulai turun. Tiba-tiba di lampu merah ada seorang pengemis perempuan tua yang tiba-tiba saja menggebrak mobil dan membuat semua orang di dalam mobil itu kebingungan. Akhirnya Pak supir pun berteriak sama si pengemis itu dan melemparkan uang receh. Ketika Nur berbalik badan untuk melihat si pengemis tua itu, sang pengemis tua bibirnya seakan mengucapkan jangan berangkat nak. So sampai di ujung akses mobil, akhirnya mereka dijemput sama motor-motor dari orang-orang desa dan mereka naik motor seperti sebelumnya untuk masuk ke desanya melewati hutan. Jalannya becek, penuh lumpur karena gerimis, dan tak ada suara lain selain deru motor mereka. Sampai Nur mendengar lantunan gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, tapi semakin lama semakin terdengar. Aroma bunga melati pun juga tiba-tiba menyengat di hidungnya, tapi Nur masih fokus mencari dari mana suara gamelan itu berasal. Tepat di antara rerumputan di sebelah jalan setapak, Nur melihat seorang perempuan menunduk. Si perempuan ini lalu mengikuti Nur dengan lenggak-lenggok lehernya, serta gerakan tangannya yang mengikuti alunan gamelan. Ih, serem banget. Wanita itu menari di gelapnya malam di tengah sunyinya hutan. So sampainya di tempat tujuan, Widya nanya nih, Pak, kok desanya jauh sekali ya? Pak Prabu pun menjawab, jauh bagaimana Mbak? Orang hanya 30 menit kok dari jalan besar. Mendengar hal itu, Nur diam aja, tapi lalu dia melihat satu sosok lagi, sosok hitam dengan mata merah yang mengintai mereka dari balik pohon. Jadi mereka berenam diajak keliling desa untuk melihat lokasi-lokasi yang ada di desa untuk proker mereka. Di tengah jalan ada kuburan di mana semua batu nisannya ditutupi oleh kain hitam, sangkarso. Jadi untuk menandakan bahwa area itu adalah area pemakaman. Pemakamannya juga dikelilingi oleh pohon beringin dan sesajen. At that point, Nur merasa kayak, wah ini udah gak bener, dia gak enak badan. Akhirnya dia minta izin untuk balik ke tempat dia akan menginap. Jadi sisanya melanjutkan perjalanan ini dari perspektifnya Widya sampai mereka ketemu sama tapak tilas. Jadi tapak tilas ini adalah sebuah batas di mana tidak ada satupun yang boleh melewati. Di kiri kanan ada kain merah lengkap dengan janur kuning layaknya pernikahan, dan Pak Prabu kekeh bilang bahwa ini adalah batas kalian boleh melewati. Ayu pun bertanya, emang kenapa sih Pak? Si Pak Prabunya cuma bilang bahwa ya ini batas saja ke hutan. Nanti kalau misalkan kalian melewati sini, susah kalau misalkan ada apa-apa kalian hilang di hutan or whatever, bakal susah buat kami untuk membantu kalian balik. Sampainya di rumah, Nur mengajak Ayu ngomong kayak dia khawatir nih kayaknya ada something yang gak beres di desa ini. Makanya dari awal Pak Prabu sebenarnya mau nolak kita untuk KKN di sini. Ayu menepis semua omongannya Nur, bilang kayak udahlah, tenang aja, gak ada yang akan terjadi di sini. Malam pun tiba. Nur, Ayu, dan Widya tidur di satu kamar beralaskan tikar. Perasaan gak enak tiba-tiba muncul di dada Nur, dan ketika dia mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, ia justru melihat sosok bermata merah yang mengintipnya dari sudut kamar yang minim cahaya itu. Nur langsung kaget, dia langsung tutup mukanya, terus dia baca-baca doa di bawah selimutnya. Namun setiap kali dia selesai membaca satu doa, tiba-tiba suara kayu yang digebrak justru muncul. Nur pun menangis sampai dia tertidur. So besoknya Widya pun ngajak Nur untuk mandi. Di desa itu ada satu tempat nih yang dinamakan sinden, semacam candi kecil gitu, ada kolamnya yang emang dipakai buat mandi. Pas diajak, Nur kayak ya udah, tapi ada satu syarat, aku mau mandi duluan ya. Widya pun kayak oh ya udah nggak apa-apa. So sampai di sana Nur pun masuk buat mandi duluan, sementara Widya jaga di depan. Pas memasuki sinden itu, Nur langsung mencium bau amis layaknya daging busuk. Dia pun buru-buru mandi. Tapi saat dia mandi, Nur ngerasa kayak ada yang menyentuh badannya bersamaan dengan air yang mengalir. Setelah dia perhatikan, ternyata air di dalam kendinya dipenuhi dengan rambut.
Nur pun kaget dan dia langsung cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Setelah dia selesai, dia pun mencoba untuk membuka pintu biliknya, namun pintunya seakan ditahan oleh seseorang di luar. Nur pun berteriak, "Wid, buka Wid!" Namun tidak ada jawaban dari Widya. Dia coba teriak-teriak terus, tetap nggak ada jawaban dari Widya. Sampai akhirnya dia sadar bahwa di belakangnya ada sosok yang sangat besar, saking besarnya sampai menyentuh langit-langit dari biliknya. Nur pun tutup mata dan mencoba untuk melempar batu ke makhluk itu. Tiba-tiba ketika pintu biliknya bisa kebuka, Widya ngeliat dia kayak bingung. Nur nggak bilang apa-apa, cuma dia bilang bahwa dia akan jaga di situ. Widya pun masuk untuk mandi, dan saat Nur menjaga di luar, Nur mendengar ada suara orang yang berkidung. Nur memanggil Widya kayak, "Widya, Wid," sambil dia mencoba mengintip dari celah yang ada di bilik itu. Namun yang ia lihat bukanlah Widya, melainkan sesosok wanita cantik yang juga merupakan penari yang dia lihat tempo hari itu, sedang membasuh badannya sambil berkidung. Nur tetap melihat perempuan itu sambil bingung, sampai si perempuan itu menoleh dan melihat Nur, dan dia hanya tersenyum. Nah, dari perspektifnya Widya, it's a little bit different. Widya kan lagi nunggu nih si Nur untuk mandi. Tiba-tiba suara airnya tuh berhenti. Widya pun manggil, "Nur, Nur," sambil gedor-gedor gitu. Anehnya Nur nggak menjawab. Tiba-tiba dari sunyi banget terdengar ada orang yang sedang berkidung atau menyanyikan kayak lagu Jawa gitu. Suaranya lembut sekali, lembut banget seperti seorang biduan. "Nur, buka, Nur!" Dia gedor-gedor kan. Tiba-tiba Nur muncul dan mukanya kayak bingung. Jadi setelah Nur keluar kan, dia bingung kenapa Nur kok kelihatannya kayak takut, bingung, mukanya nggak jelas gitu. Widya pun masuk untuk cepat-cepat mandi, dan dari dalam dia ngerasa pas dia mandi itu seakan ada yang lagi melihat dia, kayak nontonin dia mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pas selesai mandi, Widya pun keluar dan nanya ke Nur, "Nur, kamu bisa kidung Jawa?" So karena hal-hal ini terus terjadi, Nur pun kayak, "No, this gotta stop." Dia akhirnya pergi ke rumah Pak Prabu. Sesampainya di sana, Pak Prabu tuh lagi duduk sama seorang kakek, dan ada 3 gelas kopi. Somehow seakan kayak mereka udah tahu bahwa Nur akan datang ke mereka. Mbah pun bilang, "Ini kopi untuk kamu, Cahayu." Nur bilang, "Maaf Mbah, saya nggak minum kopi." "Sudah, diminum dulu pokoknya." Nggak baik nolak pemberian tuan rumah di sini. Nur pun meminum kopinya. Aneh, kopi itu terasa manis dan harum aroma melati. Juga tidak ada ampasnya. Padahal kopinya sendiri adalah kopi hitam pekat. "Gimana rasanya?" kata si Mbah. "Enak Mbah," kata Nur. Mbah Buyut pun bertanya, "Oke, sekarang kamu ceritain deh ke kita, kenapa kamu kesini?" Nur bilang bahwa dia mau tanya sama Pak Prabu, kenapa dia diikuti sama makhluk besar. Dia nanya, "Apa saya ada salah di sini? Kalau misalkan ada perbuatan saya yang menyinggung, tolong dimaafkan." Si Mbah Buyut malah bilang, "Bukan, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti adalah karena kamu membawa sesuatu dari luar." Singkat cerita, basically Nur ini ada yang jaga. Dipercaya dia punya semacam kayak guardian angel yang menjaga dia. Nur pun bilang, "Sorry saya nggak ngerti Mbah." Terus si Mbah bilang, "Ya udah, besok kamu kesini lagi aja malam-malam." Nur pun balik ke penginapannya. Malam itu dia bermimpi, mimpi yang lumayan panjang. Tapi in short, dia melihat Widya memeluk ular, seakan ular itu adalah peliharaannya. Saat bermimpi itu, tiba-tiba Nur kebangun karena ada suara keras-keras dari luar rumahnya. Karena Nur baru bangun, dia pun bingung kayak, kok banyak orang, kayak kenapa nih rame-rame di luar rumah. Wahyu pun cerita sama dia bahwa Widya sedang menari. Di tengah gelapnya malam, dia menari sendirian di tengah. Nur pun bingung, terus dia kayak, ini apa ya korelasinya sama mimpi yang barusan saya alami. Nah, dari sudut pandangnya Widya, justru malah Widya terbangun di tengah-tengah tidurnya, dan dia ngeliat Nur keluar dari rumah. Terdengar suara gamelan, dan tiba-tiba sosoknya Nur ini mulai menari mengikuti alunan gamelan. Ketika dia ngeliat si Nur lagi nari itu, dia datengin kan, ngapain ini Nur nari? Tiba-tiba sosok Nur ini berubah menjadi sosok yang sangat-sangat seram. Ketika dia ngeliat si sosok seram ini, tiba-tiba dia ada yang bangunin, dan ternyata dialah yang telah menari di tengah sawah sendirian. So semua orang bingung at this point. Keesokan harinya, Nur datengin dong malam-malam ke Mbah Buyut karena dia disuruh kan sehari sebelumnya. Dan pada malam itu Nur dibawa sama Pak Prabu dan Mbah ke batu di mana dia ngeliat si genderuwo pertama kali. Di sana Pak Prabu menggorok ayam dan menyiramkan darahnya ke batu itu. Dia pun bertanya sama Nur, "Kamu percaya di hutan ini ada desa yang bernama Desa Halus?" Nur mengangguk. Dia bilang, "Iya, percaya Mbah." Oh, ini Mbah Buyut yang nanya. Mbah Buyut tersenyum. Dia bilang, "Sebentar lagi kamu akan melihat salah satu dari ratusan ribu penghuni
desa halus tersebut. Nur terdiam dan tak lama kemudian muncullah sesosok hitam besar berambut sekujur tubuh dengan mata merah yang sedang menjilati darah ayam yang tadi dikucurkan ke batu itu. Jadi in short, Nur ini yang jaga ada namanya Mbah Dok. Si nenek ini tidak diterima sama penduduk desa halus, makanya si Nur dikejar-kejar sama si genderuwo itu. Tapi si Mbah Buyut setelah diskusi sama si Pak Prabu bilang bahwa ini nggak bisa dipisah antara Nur sama si Mbah Dok karena mereka kayak udah nyatu gitu loh dalam satu jiwa atau something like that. Jadi dibiarkan aja Nur dengan penjaganya karena kalau dipisahkan Nur bisa mati. Mbah Buyut lalu mendekati Nur dan menarik ubun-ubunnya. Tiba-tiba Nur sudah tidak bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di desa itu. Besoknya si Nur ini lagi proker nih sama Anton. Jadi grup prokernya nih Bima sama Ayu, Wahyu sama Widya, dan Anton sama Nur. Si Anton bilang, "Nur, kok temenmu si Bima itu aneh banget sih?" Nur nanya, "Loh, aneh gimana?" Anton pun cerita bahwa dia sering melihat dan mendengar Bima bicara dan tersenyum sendirian. Bima juga sering bawa pulang sesajen dan menaruhnya di bawah ranjangnya dia. Nur pun kaget, dia bilang kayak, gak mungkin, dia gak percaya. Karena Bima yang dia kenal adalah sesosok laki-laki yang sangat religius. Anton pun bilang, ya udah kalau gak percaya, sini coba lihat. Anton sama Nur pun masuk ke kamarnya Bima, dan Anton nunjukin, tuh lihat. Nur kaget banget waktu dia ngeliat di sesajen yang ada di bawah kasurnya Bima, ada juga fotonya Widya, sahabatnya Nur. Anton juga cerita nih kayak, iya aneh banget, setiap malam kita bisa dengar suara perempuan dari kamarnya Bima, tapi setiap dia tungguin, tidak pernah ada satu sosok pun yang keluar dari kamar itu, kecuali Bima. Nur lalu mendekati lemarinya Bima, dan tiba-tiba ada seekor ular hijau yang keluar dari lemari itu. Anton dan Nur pun kayak kaget, terus cuma bisa lihat-lihatan doang. Sejak hari itu, Nur jadi langsung was-was dan selalu mengawasi Bima. Dan suatu saat nih kayak bener aja, si Bima ternyata lagi kayak naburin bunga di tempat Widya biasanya duduk, kayak creepy guy. Suatu maghrib, Nur sedang sholat, Widya lagi duduk di ruang tengah. Ayu, Wahyu, dan Anton lagi duduk di teras, dan Bima sedang pergi sama Pak Prabu. Widya pun berjalan ke arah dapur, tapi saat dia berjalan itu, di sebelah kiri dia ngelihat Nur lagi sholat. Tapi pas dia sampai di dapur, tiba-tiba dia ngelihat Nur lagi minum. Karena dia bingung, dia kayak balik lagi ke kamar ngelihat tadi siapa yang sholat. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa, dia balik lagi ke dapur, dia bingung kayak gemeteran gitu. Nur nanya, "Wid, kamu kenapa?" Widya hanya diam mematung gitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain nyusul ke dapur bilang, kasih minum, kasih minum. Sama Nur dikasih minum, dan saat dia minum itu tiba-tiba dia tersedak. Tiba-tiba tangannya Widya masuk kayak ke dalam mulutnya dan menarik ada helaian rambut. Dan jadi kayak ada 3 helai rambut yang panjang gitu. Dan ternyata ketika dilihat di dalam kendinya itu emang ada gumpalan rambut. Widya langsung muntah-muntah, tapi anehnya Nur gak ngerasain apa-apa walaupun dia minum dari kendi yang sama. Di saat itu Anton langsung bilang, "Wah, kamu ini diincar atau dipelet?" Nur tiba-tiba bertanya, apa penari itu masih ngincar kamu? Soalnya dari kemarin aku gak lihat dia. Semua langsung bingung kayak, hah, penari apa? Nur pun langsung kayak, oh, I shouldn't have said that. Jadi dia langsung diem aja dan gak ngomong apa-apa lagi. Nah, di saat semuanya lagi bingung itu, Nur pun menjauhkan dari Widya, dan dia sempat ngedenger Ayu sama Bima berseteru. Salah satu kalimat yang tertangkap adalah Bima ngomong ke Ayu kayak, "Di mana mahkota putih yang aku titipin sama kamu? Kan itu buat Widya. Kok Widya belum menerimanya?" Nur cuma mikir, hah, mahkota putih? So semakin hari semakin banyak hal aneh yang terjadi, sampai suatu hari Nur lagi jalan-jalan dan dia ketemu sama si Tapak Tilas. Jadi itu basically kayak tempat yang udah abandoned gitu loh, kayak sanggar yang udah gak dipakai, ada gamelan-gamelan lama, dan di tengah-tengah dia lagi ngeliat-ngeliat gitu, kayak, oh, this is so weird. Tiba-tiba ada yang manggil dia nengok, ternyata ada Ayu sama Bima. Ayu sama Bima kan emang prokernya bareng kan, tapi Nur nanya kayak, loh, kok kalian ada di sini? Dan di belakang mereka ini ada gubuk. Jadi ada gubuk tua, dan Nur pun langsung tahu, oh, these 2 people, I got it. Nakal kalian. Nah, sampainya mereka di rumah, ternyata hari yang sama Widya sama Wahyu tuh ke kota untuk beli barang-barang atau kayak materials buat proker mereka. Dan di jalan balik, motornya mereka itu mogok, dan tiba-tiba mereka didatengin sama kayak beberapa laki-laki yang bilang kayak, nggak apa-apa sini, kita bantu aja, coba motornya. Kalian masuk aja nih, di sini ada pesta. Pestanya meriah banget, banyak banget makanan-makanan fancy gitu. Orang-orang menari, menyanyi, dan lain-lain. Wahyu pun makan banyak banget di situ. Sampai selesai pesta itu
pun ketika mereka mau balik, mereka kayak dikasihin satu bungkusan nih, dibungkus koran, makanan-makanan tadi. Kayak udah nih bawa nih gitu. Sampainya mereka ke penginapan, mereka pun cerita, gila tadi di jalan kita mogok, tiba-tiba kita diundang kayak ke pesta nih di desa di situ tuh. Teman-temannya kayak, hah, desa apaan? Kan gak ada desa deket sini. Sumpah ada, kayak meriah banget, orang-orang nari, nyanyi, bla bla bla, makannya wah segala macam nih. Beneran tau, kalau nggak percaya, tadi kita dibawain bungkusan nih, satu bungkusan koran isinya makanan. Tapi pas Wahyu ngeliat bungkusannya lagi, loh kok bukannya koran, malah bungkusannya adalah daun pisang. Dan ketika dibuka, bingkisan tersebut berisi kepala monyet yang masih segar dengan darah dan lendir. Setelah kejadian itu, Wahyu pun jatuh sakit selama 3 hari. Gila, berarti dia makan apaan tadi ya? Badan monyet segala macam gitu kali ya, kayak mentah-mentah. Nah, tengah malam Nur, Widya sama Ayu lagi tidur. Nur pun terbangun dan dia ingat, oh ingat gak sih waktu itu kayak mereka pernah ngomongin mahkota putih. Dia pun langsung ngobrak-abrik tasnya Ayu untuk ngeliat apakah ada si mahkota putih itu. Alangkah kagetnya Nur ketika dia menemukan ada selendang hijau di dalam tas Ayu. Selendang hijau yang sama yang dipakai oleh penari yang dulu Nur suka lihat. Tiba-tiba pas dia ngeliat si selendang itu, dia mulai mendengar suara gamelan itu. Tiba-tiba Widya muncul dengan tatapan kosong. Dia bilang ke Nur, jangan diteruskan. Terus dia ngomong panjang lebar soal nyawa dan tumbal dengan bahasa Jawa yang sangat halus sampai Nur tidak bisa memahami. Di akhir dia bilang, kamu akan pulang dengan selamat, saya jamin. Nur langsung membereskan semuanya, terus masukin lagi dan balikin semuanya ke tas Ayu. Besoknya Bima datang nih ke Nur kayak, sorry gue kemarin sama Ayu hilaf. Dia juga cerita bahwa dia memelet Widya. Bima nih cerita bahwa dia dikasih mahkota putih sama sesosok yang bernama Dawuh. Katanya mahkota itu kalau dikasihin ke Widya akan membuat Widya jatuh cinta sama dia. Namun alih-alih memberikannya ke Widya, malah sama Ayu disimpan karena si Ayu ternyata menyimpan rasa pada Bima. Habis itu dia pun datengin Ayu untuk mendengar sisinya Ayu, cuman Ayu nggak mau ngomong apa-apa. Tiba-tiba malam hari Nur tiba-tiba menghilang. Malam yang sama, setelah mengerjakan prokernya dia, Widya pulang tapi tidak ada siapapun di rumah. Teman-temannya entah kemana. Petromax yang biasanya nyala di depan rumah pun saat itu mati. Widya pun jalan ke arah dapur dan dia ngeliat Nur lagi duduk di sana, menatap lurus kosong ke arah Widya. Widya nanya, Nur ngapain? Nur diam aja, matanya kosong. Lalu dia merebahkan kepalanya ke kursi dan mulai berbicara dengan suara wanita tua. Cah Ayu, betah ya tinggal di sini. Gimana? Sudah kenal dengan penunggu di sini? Widya pun mulai menangis. Dia kayak ketakutan. Loh. Cah Ayu ndak boleh menangis. Anak ganteng itu saja sudah kenal dengan Badara Wuhi. Widya pun mencoba untuk menyadarkan Nur kayak, Nur, sadar Nur. Namun Nur malah tertawa melengking sangat keras. Kamu ndak tahu siapa aku. Kamu pikir kalau ndak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku? Aku selama ini yang sudah menjaganya. Tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti, Cah Ayu? Satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semuanya akan kena batunya di desa ini. Setelah mengatakan itu, Nur langsung teriak keras banget, terus jatuh. Kemudian Widya menggotong Nur ke kamar dan menunggunya sampai dia terbangun. Nur terbangun dengan keadaan dia pakai mukena dan ada Widya di sampingnya. Namun wajahnya Widya nih tampak super tegang. Widya nanya, sejak kapan kamu bisa ngelihat kayak gituan? Nur pun akhirnya menjelaskan semuanya ke Widya, kecuali insiden-insiden ganjil yang dia rasakan di dalam desa. Sejak saat itu Nur semakin yakin bahwa ada something wrong di Widya. Dia pun ngecek semua kepemilikannya Widya dan dia menemukan di dalam tasnya Widya tuh ada si mahkota putih tadi. Mahkotanya itu adalah sebuah logam melingkar dengan bentuk ukiran kekuningan. Bentuknya indah sekali seperti sebuah perhiasan. Di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau, kawaturi. Tak pikir panjang, Nur pun ingat bahwa oh si Ayu punya selendang yang hijau itu. Sampai dia diambil terus dimasukin ke dalam sebuah kotak, ditutupin sama kain putih, di dalamnya dimasukin kitab suci. Nur nyembunyiin kotak ini tepat di bawah meja kamar, tertutup sama taplak meja. Setelah itu Nur langsung datang cari Ayu. Ayu lagi ngerjain prokernya, ditarik sama Nur, digampar, pak. Dan akhirnya Ayu menjelaskan apa yang terjadi. Ayu bercerita bahwa dia punya selendang hijau itu untuk memikat Bima. Tapi Ayu nggak cerita dari mana dia dapat
si selendang itu. Oke, ini kita sampai di ujung cerita. Kita akan bahas versinya Widya sama versinya Nur. Let's start with Nur's. Suatu malam yang sangat-sangat panjang, Nur terbangun pas subuh karena dia mendengar Widya nangis keras banget. Ternyata Ayu saat itu sudah terbujur kaku, melotot, dan menganga seakan dia mau mengatakan sesuatu. Jadi dia kayak Nur kembali ke tempat Widya, tapi tiba-tiba Widya sudah tidak ada. Begitu pula Bima juga tiba-tiba nggak ada. Nur akhirnya menyerahkan dua benda yang tadi disimpannya, si mahkota sama si selendang, ke si Mbah. Saat dia menemui Pak Prabu sama Mbah Buyut sama Pak Prabu tuh kaget ngeliat, loh kamu bisa dapet ini dari mana? Nur pun menceritakan kejadiannya, dan Mbah Buyut bilang bahwa ini adalah benda terlarang. Temanmu terjebak dalam pusaran. Satu temanmu sudah ketemu lagi, tapi rohnya belum. Sabar ya, kata si Mbah. Tak lama kemudian Wahyu masuk, mukanya pucat gitu. Seorang warga yang bersamanya membopong seseorang yang kayak lagi kejang-kejang, kayak epilepsi gitu. Dan ketika dilihat, itu adalah Bima. Mbah Buyut kemudian bercerita bahwa Sukma dua orang ini sedang terjebak, namun ada satu orang yang bukan hanya Sukmanya yang hilang atau disesatkan, melainkan raganya juga ikut disesatkan. Ia adalah Widya. Wow. Orang yang paling diinginkan oleh Badarawuhi, namun ia meleset. Mbah Buyut menunjukkan si Kawaturih tadi, si mahkota itu, dan bilang bahwa benda ini diletakkan di lengan seorang penari sebagai susuk, dan Badarawuhi itu menginginkan benda ini ada pada Widya, namun Nur yang menemukannya, kemudian mengambilnya, membuat benda ini kehilangan pemilik. Maka artinya Nur yang memiliki, tapi Nur dilindungi, karena Mbah Dok tadi kan, dia kan ada si Guardian Angel. Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima ditutupi oleh kain putih dan diikat dengan tali kain kafan. Jadi seakan-akan mereka sudah tidak bernyawa, padahal yang satu masih terbujur kaku, yang satu lagi kejang-kejang. Mbah Buyut pergi ke kamar, dia katanya akan menjelma menjadi seekor anjing dengan ilmu kebatinannya. Sorry, shouldn't laugh. So itu dari versinya Nur kan. Kalau dari versinya Widya, malam-malam nih setelah rapat, Widya inget bahwa ada yang bilangin dia bahwa si Bima nih suka malam-malam tiba-tiba keluar sendirian. Dan malam itu Widya benar-benar ngelihat Bima lagi sendirian, dan Widya pun masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anton, terus sama dia dibangunin. Widya bilang, itu si Bima jalan sendiri loh, coba deh kalian ikutin. Tapi Wahyu bilang, udahlah paling dia ngerjain proyeknya. Nah Widya memutuskan untuk mengikuti Bima, untuk ngelihat ini anak sebenarnya kemana sih malam-malam. Rupanya dia berjalan ke arah tapak tilas. Sama dia diikutin terus, dan Widya mulai mendengar suara senandung disertai alunan gamelan. Sampai di ujung tapak tilas, Widya menemukan semak-semak itu, dan kayak jalannya udah ditutupin sama semak-semak itu, jadi dia nggak bisa lewat. Tapi tiba-tiba dia sadar dia udah mulai mengunyah si tumbuhan-tumbuhan ini, dan saat dia sadar ini tenggorokannya udah kayak tersayat-sayat batang tumbuhannya. Widya tetap aja maju terus mencari celah-celah untuk melihat Bima. Tiba-tiba dia ngelihat bahwa Bima itu sedang berendam di sinden, dan di sekelilingnya banyak banget ular. Bima pun menoleh ke arah Widya, dan Widya pun berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah dia mulai ngedenger lagi nih suara tabuhan gong, diikuti suara gendang, ada suara gamelan keras banget, terus suara ketawa yang saut-sautan. Tiba-tiba Widya ngeliat kayak banyak banget makhluk-makhluk aneh di sanggar yang tadinya kosong itu. Ada yang melotot, ada yang wajahnya separuh, sampai ada yang gak punya wajah, ada yang pendek, ada yang tingginya setinggi pohon beringin, macam-macam. Widya pun mulai menangis. Tiba-tiba semua suara berhenti, dan Widya melihat di depannya ada seorang perempuan menari. Tariannya membuat semua mata tertuju ke sana, dan setelah dia perhatikan ternyata perempuan itu adalah Ayu. Matanya Ayu sembab kayak habis menangis, tapi gelagat mukanya tuh ekspresinya kayak nyuruh Widya buat lari pergi. Tanpa tahu apa yang terjadi, Widya pun lari melewati kerumunan yang lagi nonton Ayu menari. Sambil nangis, Widya tetap lari, dan keluar dari tapak tilas. Dia ngelihat ada jalan setapak, dia terus ngelihat anjing, terus dia ngikutin aja nih anjing lari. Setelah Widya sampai, Pak Prabu sama si Mbah cerita bahwa teman kalian dua itu telah melakukan sesuatu yang mustinya tidak boleh dilakukan di tempat terlarang, yaitu si tapak tilas. Lebih spesifiknya ini sih, tempat berendam yang di tapak tilas itu kan, si sinden yang ada di tapak tilas. So ternyata si Ayu dan Bima, inget nggak? Mereka berdua pernah dipergokin sama si Nur yang di belakang ada gubuk. Ternyata mereka melakukan
itu di Tapak Tilas yang merupakan tempat terlarang. Itu deh pokoknya mereka kena kutukan. So Pak Prabu pun akhirnya bercerita nih tentang rahasia dari desa itu. Jadi Tapak Tilas itu adalah tempat yang digunakan penduduk desa untuk mengadakan pertunjukan tari. Namun bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di hutan. Dulu tarian-tarian itu dilakukan agar si jin-jin ini nggak ganggu penduduk desa. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata penari-penari itu ditumbalkan dan penari yang memenuhi kriteria adalah penari yang perawan. Nur pun membantah, tapi Ayu gimana Pak? Itu masalahnya, kata Pak Prabu. Asumsi saya, Ayu sejak awal hanya sebagai perantara ke Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya. Akibat itu, Ayu dibuatkan jalan pintas, ia diberi selendang hijau itu. So basically, Bima mau melet Widya, dia ngasihin crown itu ke Ayu. Ayu keep crownnya, tapi Ayu tidak mau menari. Akhirnya Ayu dikasih selendang, dibilang ini akan memikat Bima. Dia jadi full. Oh, jadi karena dia udah punya si tangan itu dan punya selendangnya, dia udah jadi the perfect dancer. Wah, makanya dia ditumbalkan. Pokoknya di akhir cerita ini diceritakan bahwa pihak kampus dan keluarga datang menjemput mereka. Mas Ilham pun, kakaknya Ayu yang tadi kita ceritain di awal, minta Nur untuk menemani Ayu selama proses penyembuhan. Dokter angkat tangan sebab Ayu lumpuh total tapi tidak tahu kenapa. Ibunya Ayu seringkali melihat Ayu meneteskan air mata, tapi dia tetap paralyzed dari ujung kepala sampai ujung kaki, kaku gitu, sampai akhirnya meninggal 3 bulan setelah kejadian akhir itu. Keluarga pun telah mengikhlaskan kepergiannya. Sama dengan Bima akhirnya meninggal dunia, tapi katanya di malam sebelum dia meninggal itu, dia sempat berteriak, "Ular, ular!" Dan itu adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. So cerita yang satu ini tuh viral seviral-viralnya sekarang ini karena banyak banget yang percaya bahwa ini adalah cerita asli. Katanya keluarga dari para students ini, para mahasiswa-mahasiswi ini juga sempat ingin membawa cerita ini ke publik untuk menuntut universitasnya. Namun akhirnya nggak jadi. I don't know what the reasons are. Tapi kayaknya yang bikin banyak banget orang percaya adalah karena kayak cerita ini detail banget, rinci banget, sampai orang-orang kayak masa sih ada yang bisa ngarang sejago ini? Actually, Indonesia punya banyak banget penulis berbakat, so kita nggak tahu juga. Bahkan sampai kemarin ada yang bilang bahwa ada fotonya Bima ya. Fotonya Bima, mungkin kita bisa tunjukin. Ini dipercaya sebagai Bima. Versi Nur sama versi Widya pun sync, walaupun ceritanya supposedly ditulis dari 2 perspektif yang berbeda. Aku personally tidak bisa meyakinkan kalian bahwa ini adalah cerita asli, karena memang tidak ada buktinya, kecuali cerita yang ditulis dari akun Twitter ini. Tidak ada foto yang dipublish sama Twitter account-nya, dan semua nama dan data dirahasiakan. So mungkin saja ini cerita asli dan mungkin saja ini adalah cerita buatan. Tapi one takeaway yang kita bisa ambil sebenarnya dari cerita ini, yang katanya akun Twitternya juga menjadi tujuan dari dipublikasikannya cerita ini adalah agar ketika kita mendatangi desa atau mendatangi tempat baru, kita harus lebih sopan dan menjaga adab agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di desa itu. Dan I guess kalau misalkan kalian percaya makhluk-makhluk yang ada di desa itu. So always be polite, jangan buang sampah sembarangan, be kind to one another, don't break rules. Kalau misalkan ada peraturan jangan dilanggar. Tapi aku mau tahu dari kalian guys, apa kalian percaya cerita yang satu ini? Apakah ada detail-detail lainnya yang kita skip? Karena ini super susah untuk dirangkum, apalagi dengan semua thread yang ada dan perspektif yang ada. Semoga kita merangkumnya dengan baik. Kalau misalkan ada kekurangan, kita minta maaf, but please comment di bawah kalau misalkan kita ada yang kemis. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman juga yang serupa, walaupun mungkin nggak se-ekstrim ini, bisa diceritain di bawah. Apakah these things actually happen? Waktu aku kuliah, aku nggak pernah harus proker dan KKN ke desa, jadi aku nggak punya cerita-cerita serupa. Tapi kalau misalkan kalian punya, mungkin ada sesuatu yang aneh, bisa diceritain di bawah pengalaman kalian, atau mungkin ada dari kalian yang benar-benar mengenal salah satu karakter di cerita ini. Coba cenderungnya Ayu, Bima, Widya, Nur, Wahyu, dan Anton, sorry. Bisa diceritain di bawah, mungkin kalian bisa meyakinkan kita bahwa ini adalah cerita asli. Mungkin ada detail-detail yang lainnya yang bahkan tidak dibahas di Twitternya yang kalian tahu, bisa komen di bawah. Aku undang kalian semua untuk berdiskusi di bawah. But other than that, video ini super panjang, maaf Ida.
Tapi aku harap kalian puas. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih sih Jaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye. Masuk untuk mandi dulu ya, duluan. Ternyata Kandi di dalam Kandi ada namanya Mbah Dokter dia.